Pernah nggak lo ngalamin momen nyesek kayak gini? Lo punya temen yang nakal, toksik, egois, kerjanya sikut kanan kiri, tapi karirnya moncer banget, duitnya banyak, hidupnya kelihatan happy. Sementara di sisi lain, lo yang bener-bener baik, rajin ibadah, nggak pernah nyakitin orang, suka bantu temen, tapi hidupnya stuck, dompetnya tipis, dan rezekinya seret banget. Terus lo mikir, ini dunia kebalik apa gimana? Katanya kalau berbuat baik, rezeki bakal baik. Jujur, gue juga pernah mikir gitu. Tapi setelah gue pelajari psikologi uang dan cara kerja dunia ini, gue nemu jawabannya. Dan jawabannya bakal nampar realita kita banget. Di video ini, gue bakal bongkar alasan logis kenapa orang yang terlalu baik justru sering susah kaya. Dan gimana caranya tetap jadi orang baik tapi rezekinya lancar jaya. Tonton sampai habis karena poin terakhir adalah kuncinya. 1. Mental block si orang baik. Oke, alasan pertama, ini masalah mindset bawah sadar. Banyak dari kita yang dididik dari kecil dengan cerita-cerita di mana penjahatnya itu orang kaya yang sombong, sedangkan jagoannya orang miskin yang hatinya baik. Tanpa sadar, otak kita ngebentuk program. Kaya sama dengan jahat, sedangkan miskin sama dengan baik. Nah, kalau lo merasa diri lo orang baik, alam bawah sadar lo bakal nolak uang. Kenapa? Karena lo takut kalau lo punya banyak duit, lo bakal berubah jadi orang jahat itu. Lo takut dibilang matre, lo takut dibilang ambisius. Padahal, uang itu netral. Uang itu kayak kaca pembesar. Kalau lo dasarnya orang baik, punya banyak uang bakal bikin lo bisa bantu lebih banyak orang. Lo bisa bangun masjid, gereja, panti asuhan, atau modalin temen lo usaha. Jadi, stop musuhan sama uang ya. Jadi orang baik itu bagus, tapi jadi orang baik yang sejahtera itu powerful. 2. Jebakan people pleaser. Nggak enakan. Masuk ke alasan kedua, dan ini penyakit umum anak muda Indonesia, nggak enakan. Orang yang terlalu baik biasanya punya batasan diri yang lemah. Lo susah bilang enggak. Temen minjem duit lo langsung kasih karena kasihan, padahal lo juga lagi butuh. Bos nyuruh lembur nggak dibayar, lo kerjain karena takut ngecewain. Dengerin gue baik-baik, rezeki itu butuh wadah yang tegas. Kalau lo nggak bisa menghargai diri lo sendiri, gimana rezeki atau orang lain mau menghargai lo dengan bayaran tinggi? Seringkali rezeki lo seret bukan karena Tuhan pelit, tapi rezeki yang udah dikasih ke lo bocorin ke orang-orang yang gak berhak nerima itu atas nama kebaikan. Menolong itu wajib, tapi jangan sampai membakar diri sendiri untuk menghangatkan orang lain. 3. Pasar tidak membayar kebaikan, tapi membayar solusi. Ini poin paling brutal, tapi paling penting. Kita harus bedain antara ranah sosial dan ranah profesional atau bisnis. Gue akan kasih analogi simple. Misal, lo sakit gigi parah. Lo harus ke dokter gigi. Ada dokter A, orangnya super baik, ramah, suka senyum, tapi skill nyabut giginya jelek, tangan lo gemeteran, dan sering salah obat. Di sisi lain, ada dokter B, orangnya jutek, ngomong seperlunya, nggak basa-basi. Tapi dia ahli banget, cabut gigi 5 menit kelar tanpa rasa sakit. Lo bakal bayar yang mana? Dokter B kan? Itulah hukum alam ekonomi pasar. Bos lo, klien lo, mereka ngebayar lo bukan karena lo anak baik. Mereka ngebayar lo karena lo punya solusi dan kompetensi. Jadi, banyak orang baik rezekinya susah karena mereka cuma ngandelin saya kan jujur, tapi lupa upgrade skill. Ingat, jadi orang baik itu tiket masuk surga, tapi jadi orang kompeten itu tiket keberlimpahan. Jadi kalau lo ngerasa udah baik tapi karir diam di tempat, coba cek, value apa yang lo kasih? Skill apa yang lo punya yang bikin orang berani bayar mahal? 4. Solusi. The sweet spot. Terus gimana dong? Apa gue harus jadi jahat biar kaya? Enggak dong, justru kombinasi paling powerful adalah orang baik plus punya skill tinggi plus punya mental berlimpah. Perbaiki pola pikir, yakini kalau lo layak kaya. Semakin lo kaya, semakin banyak kebaikan yang bisa lo berikan ke dunia. Belajar tegas, berani bilang enggak pada hal yang merugikan, biar lo bisa bilang iya pada peluang besar. Upgrade value, fokus jadi ahli di bidang lo, biarkan kebaikan lo jadi bonus dari profesionalisme lo.
Saat lo ngelakuin ini, rezeki nggak perlu dikejar. Dia bakal datang karena lo punya daya tarik. Gue harap video ini bisa ngebuka pandangan lo, terutama buat lo yang lagi struggle ngerasa dunia nggak adil. Coba tulis di kolom komentar, lo pernah nggak ngalamin situasi dimanfaatin karena lo terlalu baik? Atau lo punya pengalaman pas mulai tegas, rezeki malah ngalir? Share cerita lo di bawah, kita diskusi bareng. Kalau konten kayak gini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe biar gue makin semangat bikin konten yang bikin lo makin pintar dan makin cuan.